Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita hari ini 16 Maret 2022. Dan kita juga bersyukur atas hari ulang tahun dari Herlina Lodarmase yang bertambah umur setahun membilang 39 tahun. Biarlah kiranya diberkati di dalam perjalanan kehidupan. Dan juga usulan doa untuk perusahaan yang sementara dijalankan dari ibu atau dari saudari Nakem Indriyanti, dari saudari Nakem Indriyanti, atas usaha atau perusahaan yang sementara dijalankan. Tuhan kiranya akan berkati serta perencanaan-perencanaan yang lain. Baik saudaraku yang kekasih, kita akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan di hari ini 16 Maret 2022 dengan judul Kita dipanggil sesuai dengan maksudnya. Kita dipanggil sesuai dengan maksudnya. 2 Timotius 1 ayat 9, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, biarlah pekabaran firman-Mu pagi ini dapat menjadi berkat dalam hidup kami. Kami sediakan hati kami, Roh Kudus dapat terisi di hati kami untuk pekabaran ini menjadi berkat bagi kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi renungan kita dengan judul Kita dipanggil sesuai dengan maksudnya. Dan ayat tema kita 2 Timotius 1 ayat 9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku." Penurutan mereka yang tanpa pamrih, yang tidak disertai dengan janji upah, tampaknya amat mengherankan. Tetapi perkataan Kristus merupakan sebuah undangan yang memiliki kuasa yang sukar ditahan. Kristus ingin membuat nelayan yang rendah hati ini dalam hubungannya dengan Dia menjadi alat menarik orang dari pelayanan kepada setan, lalu menempatkan mereka di bawah tugas pelayanan bagi Allah. Di dalam pekerjaan inilah mereka akan menjadi saksinya, menyampaikan kepada dunia kebenarannya dan yang tidak berbaur dengan tradisi dan ilmu pengetahuan manusia yang menyesatkan, dengan mempraktekkan kebijakannya, dengan berjalan dan bekerja dengannya. Mereka akan disanggupkan menjadi penjala manusia. Pekerja dengan tabiat seperti inilah yang sangat diperlukan dewasa ini. Manusia yang mau mengabdikan dirinya tanpa pamrih ke dalam tugas pelayanan kerajaan Allah kepada dunia yang terbaring dalam kejahatan. Dunia ini memerlukan manusia yang berpikir, manusia yang memiliki prinsip, manusia yang senantiasa bertumbuh dalam pemahaman dan pengenalan. Orang yang mahir menjalankan percetakan sangat diperlukan dewasa ini, supaya kebenaran dapat memperoleh sayap yang membawanya dengan cepat kepada semua bangsa, bahasa, dan manusia. Pekerjaan untuk Tuhan dan untuk keselamatan jiwa adalah panggilan tertinggi dan termulia yang pernah dimiliki atau yang dapat dimiliki manusia. Kegagalan dan keberhasilan dalam usaha ini sangatlah penting, karena hasilnya tidak berakhir dengan hidup ini, tetapi menjangkau hingga ke dalam masa kekekalan. Kita, saudara-saudara, dipanggil sesuai dengan maksudnya. Kemarin kita pelajari
bahwa ternyata ibu-ibu yang stres mendidik anak-anaknya, mungkin oleh karena teknologi mereka sudah lebih melawan kepada orang tua, oleh karena ini dan oleh karena itu. Tetapi pada saat ini kita menyadari bahwa apapun yang kita lakukan, kita dipanggil untuk melakukan itu. Mungkin kita mendidik anak-anak kita, kita bukanlah seperti guru di sekolah. Tetapi ketika kita mendidik mereka, kita mendidik untuk sorga. Kita mendidik untuk mempersiapkan mereka dalam kerajaan sorga. Dan sebenarnya itu adalah panggilan yang mulia dalam hidup kita. Begitu pula dengan bapak-bapak. Kita ditantang, kita dipanggil untuk mau melayani anak-anak Tuhan yang dititipkan kepada kita. Dan itu adalah panggilan sesuai dengan maksudnya. Nah, begitu pula dengan pekerjaan kita, di mana saja kita bekerja, ingat, di sana kita dipanggil sesuai dengan maksud kita. Dengan apa yang kita lakukan, itu menjadi sarana di mana orang lain bisa mengenal siapa Tuhan itu. Pertanyaan kepada kita adalah seberapa banyak, seberapa sering kita memperkenalkan Tuhan, memperkenalkan Yesus kepada orang di sekitar kita. Apapun aktivitas kita, baik sebagai petani di kebun, baik sebagai nelayan. Lagi pula contoh hari ini renungan kita bagaimana Petrus dan Andreas. Jadi kalau saudara perhatikan di Alkitab, Petrus itu adalah nama yang diberikan oleh Yesus. Namanya adalah Simon. Petrus itu diberikan oleh Yesus. Lalu kemudian Petrus itu diperkenalkan oleh Andreas kepada Yesus. Baru kemudian dia menjadi murid daripada Yesus. Dan keduanya ini seorang nelayan. Biasa nelayan itu bersifat kasar. Mungkin tukang maki mereka. Tetapi dari renungan yang kita dengarkan pada saat ini, Tuhan menilai di dalam hati mereka. Dan jauh di dalam hati mereka ada kelembutan. Maka mereka dipanggil menjadi murid-murid. Walaupun gaya mereka masih tetap terbawa ketika mereka bersama dengan Yesus sebagai murid-murid Yesus. Tetapi saudara, Tuhan mengenal hati Petrus dan Andreas dan murid-murid yang lain. Sehingga Tuhan punya maksud untuk mereka. Jadi saudara, kalau Tuhan memanggil kita untuk melayani dia, apa saja. Saya sudah katakan tadi, mulai dari rumah kita, ingat kita adalah para pelayan di rumah kita. Kita adalah para pelayan Injil di rumah kita atau di tetangga kita, bahkan lebih luas di mana saja kita berada. Ingat bahwa itu Tuhan punya tujuan, Tuhan punya maksud untuk pekerjaan menyelamatkan jiwa-jiwa di atas dunia ini. Baik Bapak maupun Ibu hari ini, siapapun saudara-saudara, ajakan saya adalah, maukah kita menjadi Injil kebenaran Kristus yang dapat dipancarkan di mana saja kita berada hari ini? Kalau saudara berindu untuk menjadi pelayan Injil di mana saja saudara berada, hari ini pun Tuhan akan menggunakan kita dengan maksud-maksud tertentu dalam hidup kita. Tuhan berkati pekabaran hari ini adalah doa dan harapan kita semua. Mari kita akhiri dalam doa kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk pekabaran firman-Mu yang indah. Hari ini kami memahami, mengerti bahwa apapun yang kami lakukan di rumah, di tetangga, di sekeliling rumah kami tinggal, atau lebih jauh daripada itu, kami punya tujuan dan maksud dari Tuhan untuk dipanggil melayani Engkau. Berkati kami Tuhan, kami rindu dipakai Tuhan untuk pelayanan. Agar di mana saja kami ada, apa yang kami lakukan, semuanya berujung pada penyelamatan jiwa-jiwa. Kami serahkan seluruh hidup kami hari ini dalam tangan Tuhan. Pelihara kami dengan kasih-Mu, dan khususnya untuk Herlina Lodarmase yang berusia 39 tahun hari ini, Tuhan kiranya akan memberkati, berikan kesehatan, tambahkan umur, tidak di dunia ini saja, sampai dalam kerajaan-Mu. Begitu pula dengan saudari Nakem Indriyanti, Tuhan memberkati perusahaannya, berkati juga kesehatannya, berkati juga setiap rencana-rencana yang ada di depan. Tuhan campur tangan. Bapa di surga, semua pendengar renungan pagi di mana saja berada, Engkau berkati. Biarlah kekuatan, kesehatan, jasmani, rohani menjadi bagian kami semua. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku, Tuhan kiranya memberkati kita hari ini, melindungi, menyinari dengan wajah-Nya, dan memelihara kita hingga kita boleh berhasil hari ini dan
Sampai jumpa besok di renungan pagi yang sama. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.